Saudari-saudaraku yang terkasih, kita memasuki masa Prapaskah dan sebagaimana yang disampaikan pada bagian pengantar tadi, masa Prapaskah adalah masa bagi kita untuk melakukan pertobatan. Dan pertobatan itu dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan mati raga, yang kedua dengan amal kasih, yang ketiga dengan olah rohani. Dan pertobatan ini menjadi suatu hal yang penting karena persis menunjukkan bagaimana kita dalam hidup harian selalu mengusahakan yang baik, tidak menyerah, tidak jatuh pada hal yang buruk, tetapi belajar untuk terus-menerus sampai pada kesucian, sampai kepada kekudusan. Tuhan Yesus sendiri yang telah menjadi manusia seperti kita, yang telah berinkarnasi, juga senantiasa berusaha untuk menyucikan diri itu. Dan itu digambarkan dengan sangat jelas dalam bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan. Sebelum Tuhan Yesus memulai karyanya di tengah umat, Tuhan Yesus juga mengalami yang namanya pencobaan. Dan dalam masa itu Tuhan Yesus sungguh disucikan. Ada 3 hal tadi yang disampaikan dalam Injil, pencobaan yang dialami oleh Yesus. Dan 3 hal ini juga mencerminkan bagaimana pencobaan-pencobaan itu kerap kali muncul di dalam hidup kita yang kemudian membuat kita perlu untuk mengalami pertobatan. Godaan yang pertama ketika Tuhan Yesus diminta mengubah batu menjadi roti, itu pertama-tama sebenarnya merupakan suatu pratanda di mana kita kerap kali dalam hidup harian ditawari oleh si jahat untuk mementingkan kepentingan atau kepuasan pribadi kita, ya. Nafsu, kepentingan, hasrat pribadi, kenikmatan pribadi itu yang selalu ditawarkan oleh si jahat. Maka pencobaan pertama yang dialami Yesus bukan pertama-tamanya soal makan, ya. Bukan hanya soal makan, tetapi ini adalah soal pemenuhan hasrat pribadi, soal pemenuhan diri, ya, soal pleasure. Maka masing-masing memiliki kesenangannya sendiri-sendiri, ya. Maka kita juga bisa melihat bagaimana dalam hidup harianku, apakah sungguh aku lebih banyak mengejar kenyamanan-kenyamanan pribadi, kenikmatan-kenikmatan pribadi itu, ataukah aku sungguh bisa mengusahakannya. Ya, ini yang pertama. Jadi belajar untuk melihat apakah aku sungguh-sungguh bisa untuk menahan itu atau tidak. Nah, pengalaman saya selama masa Prapaskah yang sudah beberapa hari ini, jadi kemarin itu saya mengawalinya nggak sih gitu ya. Kalau kita mulai puasa dan pantang itu hari Rabu, kemarin saya mulainya itu sudah hari Senin, ya. Dan saya mencoba untuk berpantang yang namanya minum es gitu ya. Dan pleasure untuk saya ya, paling seneng ngombe es ya. Nah. Bagiannya itu cuma minum es apapun. Nah ternyata memang rasanya berat sekali Bapak Ibu ya. Untuk saya, tantrum saya. Tidak bisa minum es itu tantrum rasanya. Biasanya itu pagi-pagi jam 4 sudah minum es ya toh. Dan nanti sarapan minum es lagi, jam snack siang minum es lagi, jam makan siang minum es lagi ya toh. Dan seterusnya sampai malam. Kemarin itu saya mencoba sehari hanya minum es sekali saja ya. Waktu siang, makan siang itu tok. Dan rasanya ternyata berat Bapak Ibu. Mung perkara minum es ya, hanya perkara minum es untuk saya ya. Untuk panjenengan mungkin punya yang lain lagi ya. Mungkin ada yang perjuangannya adalah makan kerupuk ya. Ada yang mungkin perjuangannya jajan lain-lain ya. Makanya adalah godaan pertama soal pleasure ya, soal pemenuhan hasrat dalam diri. Yang kedua, godaan yang diterima oleh Yesus adalah soal bagaimana Tuhan Yesus dihadapkan pada berbagai macam kemegahan dunia. Dan ini juga menjadi peratanda bagi kita bahwa selama hidup kita pun juga kerap kali digoda dengan hal yang demikian. Berbagai macam ya kemewahan-kemewahan duniawi, jabatan, kedudukan, apa yang kita miliki itu ditawarkan kepada kita. Dan rasa-rasanya dunia sekarang ini dengan perkembangan pengetahuan, teknologi yang ada itu juga semakin mendukung kita untuk memenuhi yang semacam itu ya. Soal kedudukan, jabatan, harta milik, kepunyaan ya, itu semakin mendukung di situ. Contoh sederhana, kalau kita melihat di media sosial ya,
Media sosial yang semestinya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang produktif. Misalnya untuk promosi dagangan, untuk bisa mempromosikan usaha. Kita lihat, justru media-media sosial itu digunakan untuk menonjolkan keakuan. Ini loh aku, ini loh kemampuanku, ya. Orang berlomba-lomba haus untuk dipuji, untuk mendapatkan like, untuk mendapat pujian, ya. Dan fasilitas-fasilitas teknologi sekarang semakin mendukung untuk hal itu. Dan persis itulah yang ditawarkan oleh si jahat kepada Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ketika Tuhan Yesus ditatapkan pada segala kemuliaan, segala harta milik, kekuasaan. Ya, kalau kamu mau menyembah kepadaku, itu semua akan kuberikan kepadamu. Dan sungguh dunia menawarkan itu kepada kita. Ya. Saat ini dengan perkembangan-perkembangan yang ada, kita diajak untuk menjadi semakin egois. Memikirkan diri sendiri, kepopuleran pribadi, kenyamanan pribadi, yang lain-lain ya masa bodoh. Sadar atau tidak, dunia sedang menawarkan itu kepada kita. Maka perlu belajar untuk hati-hati. Ya, apakah aku mudah jatuh dalam tawaran-tawaran hal yang semacam ini atau tidak? Ini yang kedua. Tawaran yang ketiga yang disampaikan oleh Yesus adalah bukan soal pertama-tama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, bukan itu, tetapi si iblis mencoba Yesus bahwa Yesus sebagai putra Allah diajak untuk menggunakan kewenangannya dengan sesuka hati. Yesus yang adalah anak Allah diminta untuk menunjukkan kemampuannya itu, ya. Jatuhlah dari bumbungan bait Allah, nanti malaikat-malaikat akan menatang engkau, akan menjaga engkau tidak akan jatuh, semua orang akan datang memuji engkau. Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan power atau kemampuan. Itulah godaan yang ketiga yang ditawarkan oleh si jahat kepada kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup harian masing-masing dari kita punya peran dan posisi. Dan kita diajak untuk merenungkan itu. Apakah selama ini dengan posisi kedudukan, situasiku saat ini, aku menggunakan posisiku itu dengan sungguh bijak atau tidak? Contoh, misalnya guru, ya, yang saya kerap kali hadapi, guru-guru misalnya. Guru-guru bagaimana ketika di kelas? Sebagai guru, apakah sungguh sudah menjadi guru yang bijaksana atau belum? Atau jangan-jangan karena adalah guru, kemudian dengan mudah memarahi murid-muridnya, menyuruh muridnya dengan membentak-bentak. Apakah demikian? Ya. Para orang tua, apakah sebagai orang tua juga sudah bijak terhadap anak-anak yang percayakan Tuhan kepada panjenengan? Ataukah sebagai orang tua ya sewenang-wenang, ya? Anaknya dituntut macam-macam, harus ini, harus itu, kalau tidak mengikuti dimarahi, ataupun menjadi orang tua yang cuek, terserah anakku mau seperti apa yang terserah, sudah besar. Ini adalah penyalahgunaan kewenangan dan kedudukan, dan ini adalah godaan yang ketiga. Saudara-saudaraku yang terkasih, godaan-godaan ini kerap muncul di dalam hidup kita, dan kita diajak supaya bisa belajar untuk tidak jatuh dalam tiga godaan ini. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam godaan-godaan ini? Bacaan pertama memberi petunjuk kepada kita semua dengan jelas bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam hal-hal itu. Caranya yaitu adalah dengan banyak bersyukur. Orang yang jatuh dalam pencobaan, baik itu dalam pemenuhan hasrat diri, self-fulfillment, ataupun mencari hal-hal duniawi, ataupun penyalahgunaan kekuasaan, itu biasanya adalah orang-orang yang tidak mampu bersyukur. Orang kalau bisa bersyukur, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, orang biasanya tidak akan jatuh di situ. Karena orang biasanya akan mengatakan, berkat Tuhan cukup bagiku, rahmat Tuhan cukup bagiku. Maka itu pula yang diingatkan dalam kitab Ulangan. Bagaimana ketika orang beribadah diajak untuk ketika mengaturkan persembahan mengingat juga kebaikan-kebaikan Tuhan sampai saat ini. Betul bahwa hidup kita tidak lancar-lancar saja.
Betul bahwa hidup kita tidak baik-baik saja, ada jatuh bangunnya. Tetapi mari kita ingat, di dalam jatuh bangun itu pun nyatanya Tuhan masih memelihara kita sampai sekarang. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita sampai sekarang. Maka kunci untuk tidak jatuh dalam pencobaan adalah banyak bersyukur. Dan Paulus dalam bacaan kedua menegaskan kepada kita semua, kalau orang bersyukur itu adalah tanda orang yang beriman. Perwujudan iman paling nyata dari kita umat Kristiani adalah bersyukur. Maka ketika orang sudah mengungkapkan imannya, perwujudan paling dasar dari iman itu adalah bersyukur. Bukan menuntut, bukan protes, bukan mengeluh, tetapi banyak bersyukur. Maka mari saudara-saudaraku yang terkasih, ini 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, waspadalah terhadap godaan-godaan si jahat yang diwujudkan dalam 3 hal tadi. Yang kedua, kalau kita mau terhindar dari cobaan itu, banyak-banyaklah untuk bersyukur. Yang ketiga, barengilah rasa syukur itu dengan tindakan-tindakan iman yang nyata supaya hidup kita semakin dijagai, semakin dibentengi, dijauhkan dari si jahat. Semoga Tuhan memberkati kita semua selama masa pertobatan di masa Prapaskah ini. Amin. Amin. Dan yang sejenak kita merenungkan sabda Tuhan.